wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indiana Dia Puspitasari dari Universitas Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus dan memberikan solusi dari suatu masalah dalam perusahaan guna untuk memenuhi tugas doa yang sudah diberikan oleh dosen pengantar bisnis saya. Perusahaan yang akan saya gunakan dalam studi kasus kali ini adalah PT Sariwangi Agrikultural Estate Agency atau SEIE. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya, penelitian ini dilakukan di PT Sariwangi Agricultural Estate Agency atau SEIE, cabang Bogor yang beralamat di Jalan Merchandise-Benz 288 Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Hal itu juga dialami oleh Johann Alexander Supit. Pada tahun 1962 di Gunung Putri, Bogor, ia mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT Sariwangi Agricultural Estate Agency yang berfokus pada pembuatan daun teh dan blending menjadi bubuk teh siap edar. Namun beberapa tahun berselang, ia memilih untuk melebarkan bisnisnya ke tahap yang lebih serius. 8 tahun berselang, Supit memilih mengubah perusahaannya menjadi perseroan terbatas atau PT, dan memilih untuk membuat produk teh celupnya sendiri, yang dikenal sebagai teh celup Sariwangi. Siapa sangka produk tersebut menjadi sangat populer hingga saat ini. Karena hal itu, PT Sariwangi pun mulai melakukan beberapa manajemen struktur dan memperkenalkan beberapa produk terbaru meskipun masih berada di ranah teh celup. Namun, jika dilihat secara jelas, PT Sariwangi terlihat kurang inovatif dalam mendeteksi target pasar di Indonesia. Bagaimana tidak, mereka tidak mencoba untuk mengeluarkan produk baru, salah satunya adalah teh dalam bentuk lain, misalnya botol ataupun gelas. Konsumsi teh siap minum memang telah menjadi gaya hidup baru di Indonesia. Bahkan teh botol sosro dan teh pucuk harum memperoleh laba besar dari produk mereka. Namun pada tahun 2018, SEIE resmi dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perusahaan pengolahan teh ini dianggap telah melanggar perjanjian perdamaian soal utang piutang dengan PT Bank ICBC Indonesia. Ada dua faktor mengapa hal tersebut terjadi. Pertama yaitu lesunya pertumbuhan pada perkebunan teh Sariwangi. Hal tersebut merupakan alasan mengapa inovasi yang dilakukan PT Sariwangi kurang berkembang. Dan yang kedua adalah kegagalan investasi. Peminjaman uang ke beberapa debitur hingga totalnya mencapai 1,5 triliun. Setelah tagihan kredit utang bermasalah, Bank ICBC Indonesia sepakat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Namun sejak perjanjian itu, pihak Sariwangi tidak memenuhi perjanjian dengan membayar cicilan utang, hingga akhirnya PT Bank ICBC Indonesia mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian dan Sariwangi pun bangkrut. Total utang Sariwangi kepada Bank ICBC Indonesia saat itu mencapai 20.566 US dollar atau sekitar 317 miliar. Solusi untuk perbaikan demi meningkatkan kinerja keberlangsungan di PT Sariwangi Agricultural Estate Agency atau SEIE dengan menggunakan goal setting teori. Sariwangi sudah memiliki pandangan mengenai teori goal setting, tetapi tidak dengan makna sepenuhnya. Jika seorang individu berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Pada tahun 1990, Locke dan Latnam mempublikasikan tulisannya dan merumuskan 5 prinsip goal setting berdasarkan riset mereka. Ternyata sebuah goal akan memotivasi dan meningkatkan kinerja jika memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama ada clarity atau kejelasan. Tujuan yang disampaikan harus spesifik, sehingga mengarahkan seseorang pada hasil yang lebih tinggi daripada tujuan yang masih bersifat umum atau samar-samar. Yang kedua ada challenge atau tantangan. Tujuan yang sulit menghadirkan suatu tantangan yang dapat membangkitkan dorongan untuk mencapai tujuan dalam diri seseorang. Tetapi target ini dalam masih batas dapat dicapai. Davis and Newstrom 1989. Yang ketiga ada komitmen. Orang akan menunjukkan komitmen mereka jika mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari pencapaian suatu tujuan. Yang keempat ada feedback.
atau umpan balik. Umpan balik dapat menyuguhkan standar pengukuran yang jelas untuk menuntun individu untuk mengevaluasi diri. Pencantuman pujian dan apresiasi dalam proses umpan balik akan disajikan sebagai hadiah untuk memotivasi individu supaya terus melanjutkan kerja kerasnya dalam mengerjakan tugas. Yang kelima dan yang terakhir adalah task complexity atau kerumitan tugas. Untuk tujuan yang memiliki kerumitan tugas yang tinggi, maka harus dipastikan bahwa seseorang tidak merasa terlalu diliputi oleh hal tersebut. Oleh karena itu, waktu yang cukup, latihan dan arahan harus diberikan agar berhasil untuk mencapai target yang ditentukan. Jadi penting bagi perusahaan untuk belajar dari kegagalan dan melakukan evaluasi mendalam terhadap upaya inovasi dan regenerasi yang tidak berhasil. Dengan menganalisis penyebab kegagalan tersebut, perusahaan dapat memperbaiki proses inovasi mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Sekian yang dapat saya presentasikan, semoga kalian lebih bisa memilah mana yang baik dan yang buruk demi keberlangsungan perusahaan yang kalian miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.